Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Sri Suwarni, Guru Mapel PPKN SMP Negeri 3 Samit kelas 9. Nah anak-anak, kita sebelum materi ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa memohon kepada Allah supaya pembelajaran ini dapat lancar dan diberi kelancaran dan kesuksesan. Mari anak-anak berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, saya ingatkan sekali lagi, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara antara lain, satu, selalu cuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer. Lalu yang kedua adalah harus selalu pakai masker. Tapi kali ini Bu Guru tidak pakai masker karena kan akan memberikan pelajaran anak-anak. Dan yang ketiga harus selalu jaga jarak dimanapun kita berada. Nah anak-anakku, kali ini pada pertemuan video pembelajaran ini saya akan memaparkan atau menerangkan tentang materi bab 5, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Yang akan saya terangkan hari ini, yang akan kita paparkan adalah submaterinya. Yang A yaitu makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Submateri dari A tadi adalah satu, harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Yang kedua adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Nah yang pertama yaitu harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Yang dimaksud dengan harmoni itu apa anak-anak? Yang dimaksud dengan harmoni itu adalah keselarasan, ya, keselarasan dalam perbedaan. Sejak dulu bangsa Indonesia itu sudah berbeda anak-anak. Apa yang berbeda anak-anak? Yang berbeda antara lain ya budayanya, ya suku bangsa, bahasa, keadaan daerahnya, terus kegiatan-kegiatan adat istiadat. Itu tadi anak-anak. Tapi meskipun berbeda-beda, kita itu tetap selaras, bersinergi antara daerah satu dengan daerah yang lain, antara kebudayaan daerah yang satu dengan budaya lain, bersinergi, tidak saling mengolok-olok, tidak saling menjatuhkan, tidak menganggap budayanya atau keadaannya daerahnya itu paling baik, tetapi sama saling menyayangi, saling mencintai sesama bangsa Indonesia. Memang Indonesia sudah ditakdirkan ya kodrat dari Allah Subhanahu wa taala harus berbeda sejak zaman nenek moyang kita. Nah, termasuk yang akan Ibu terangkan di sini yaitu tentang harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Apa yang berbeda anak-anak? Ya, tentang sosial ini, bangsa Indonesia itu ternyata ya tidak sama. Apa yang tidak sama? Yaitu bermacam-macam status sosialnya. Status sosialnya itu berbeda-beda. Status sosialnya itu ada yang status sosialnya itu di bawah, di tengah-tengah, tercukup. Ada yang statusnya itu status sosialnya itu di atas. Nah ini ada kaitannya dengan mata pencaharian. Mata pencahariannya bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu juga berbeda-beda. Ya, ada yang mata pencahariannya itu buruh, ya, buruh kasar itu. Tentu saja kalau buruh penghasilannya juga sedikit. Lalu ada yang tenaga profesional, misalnya pencahariannya itu adalah tenaga profesional atau tenaga profesional, yaitu orang yang bekerja dengan mempunyai keahlian tertentu. Misalnya keahliannya apa? Keahliannya misalnya tukang jahit menjadi desainer atau perancang model. Lalu ada peragawatinya ya namanya. Terus ada bangunan, yaitu yang membangun gedung-gedung itu juga harus profesional. Harus ada tekniknya, teknik sipilnya, ada arsitekturnya, tapi juga ada tukang batunya, itu ladan-tukangnya ya. Jadi itu bersinergi, tidak bisa sendiri-sendiri. Terus ada guru, pekerja profesional itu termasuk guru, yaitu di bidang
di bidang kesehatan itu ada perawat, ada bidan, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Lalu di bidang ekonomi ada ekonom ya, ada yang bekerja sebagai dokter, sebagai dokter, sebagai jaksa dan sebagai hakim dan lain-lain. Tentu saja gajinya juga berbeda. Kalau ada yang pedagang kecil dengan pedagang menengah dan pedagang besar tentunya juga hasilnya berbeda. Dan yang kedua adalah ini kaitannya ya tadi bermacam-macam status sosial, ada kaitannya dengan mata pencaharian. Mata pencaharian juga tadi penghasilannya ada yang penghasilannya sedikit, ada yang penghasilannya menengah, dan ada yang penghasilannya tingkat atas. Tentu ini juga akan mempengaruhi kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Kedudukan jabatan dalam masyarakat itu apa? Ya, manusia itu karena tadi misalnya pencahariannya tadi penghasilannya banyak dan dia juga mampu berpikir, punya kompetensi, akhirnya dia juga bisa menduduki jabatan publik. Jabatan publik apa? Jabatan umum, jabatan untuk pemerintahan di bidang umum. Misalnya apa kalau di tingkat desa, tingkat daerah paling bawah itu jabatannya adalah lurah atau kepala desa, lalu ada camat, lalu ada itu gubernur, bupati tingkat 2 dan gubernur, dan paling tinggi adalah jabatan presiden. Jadi status sosial, kedudukan dan jabatan dalam masyarakat tadi adalah berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Itulah tadi kehidupan sosial bangsa Indonesia berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda anak-anak, kita tidak saling menjatuhkan, tidak saling merasa dirinya paling tinggi, tapi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, itu saling membutuhkan, tidak dapat hidup sendiri-sendiri ya. Meskipun orang kaya juga membutuhkan orang yang tidak kaya. Jadi kita harus saling bantu-membantu ya. Hidup bersama itu tidak boleh membeda-bedakan ya. Yang kaya juga menyayangi ada yang miskin, yang tadi punya kepandaian yang mumpuni juga menyayangi masyarakat yang kurang pandai itu ya anak-anak. Jadi kehidupan dalam masyarakat itu saling membutuhkan karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus dengan orang lain itu juga harus baik, tidak boleh merasa dirinya paling tinggi atau paling pintar, tapi sama harus saling menyayangi dan mencintai, saling membutuhkan, sehingga dalam harmonisasi bangsa Indonesia itu dalam bidang sosial bisa terjaga selaras, serasi dan seimbang. Lalu yang kedua yaitu dari yang satu tadi harmoni dalam keberagaman sosial budaya, kalau tadi kehidupan sosial, nah sekarang kehidupan dalam kebudayaan. Begitu juga dalam budaya di masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang dulu juga berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Lalu apa yang berbeda anak-anak? Yang berbeda antara lain pakaian tradisional, pakaian tradisional, terus senjata tradisional, terus makanan tradisional, tarian tradisional, bahasa daerah, adat istiadat, rumah adat dan lagu daerah. Pakaian tradisional kalau di Jawa itu pakaiannya, kalau wanita itu pakai kebaya, dan kalau yang pria, yang laki-laki itu pakai skap dan pakai dampon semuanya. Lalu kalau senjata tradisional kalau di Jawa, kita orang Jawa itu senjatanya itu zaman dulu itu tombak anak, lalu keris, ya, lalu panah. Terus kalau di daerah lain misalnya di Aceh itu ada senjata rencong, namanya rencong Aceh. Lalu makanan tradisional kalau di Jawa itu ada wajik, ada jadah, ada tape, ada nogosari dan lain-lain. Kalau di Jawa Barat itu juga seperti tape, tapi namanya peyem, itu seperti tape tapi tidak dipotong-potong. Itu kalau di Jawa Barat. Ya, cuma berbeda namanya saja tapi bahannya sama. Lalu tarian tradisional. Ya, tarian tradisional kalau di Jawa itu ada tari gambyong, tari merak, tari bondan, tari gambir anom itu ya anak-anak. Kalau di Jawa Barat misalnya ada tarian jaipong.
Lalu bahasa daerah Jawa, bahasa daerah Sunda, bahasa daerah Minahasa, bahasa daerah Madura dan lain-lain ya. Itu juga keberagaman tidak sama seluruh Indonesia di daerah masing-masing. Lalu adat istiadat juga berbeda anak-anak. Kalau di Jawa misalnya adat istiadat dalam kematian, ada orang yang meninggal, nanti adat istiadat Jawa itu ada kebiasaan yaitu ada upacara telung dinana ya 3 hari, lalu ada peringatan 7 hari, ada peringatan 100 hari, 40 hari ya, 3 hari telung dinana, lalu 7 hari pitung dinana, 40 hari, 40-an, 100 hari, 100-an, lalu ada pendaan. Pendak itu kalau sudah 1 tahun itu pendak 1, pendak 2, dan 1000 hari. Itu adat istiadat kematian. Lalu ada adat istiadat kelahiran, misalnya lahir, terus ada sepasaran itu 5 hari, lalu ada selapanan itu 40 hari, dan ada setahunan itu sesudah 1 tahun itu biasanya dibancai anak tersebut biar menjadi anak yang baik, dijauhkan dari malapetaka dan malabahaya. Lalu ada rumah adat ini kalau di Jawa itu ada joglo ya, rumah joglo. Lalu ada rumah gadang kalau di Minangkabau atau di Minahasa. Lalu lagu daerah di Jawa apa anak-anak? Misalnya lagu daerah Jawa itu ada ilir-ilir, ada suku-suku Batok, ada padang bulan dan lain-lain. Nah ini tadi anak-anak budaya daerah Indonesia mengikuti ini tadi antara lain ya. Antara daerah satu dengan daerah yang lain itu merupakan suatu kekayaan budaya daerah bangsa Indonesia. Jadi itu juga harus dijaga supaya harmonis, supaya selaras antara daerah yang satu dengan daerah yang lain adalah saling melengkapi. Budaya daerah ini adalah akar dari budaya nasional. Nah itu tadi keterangan dari sub makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender. Yang satu tadi adalah sosial budaya. Dan yang kedua, kita masuk yang kedua, yaitu harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Jadi keberagaman ekonomi dalam masyarakat juga berbeda-beda ya. Ekonominya itu ada yang ekonomi bawah, ekonomi menengah, ekonomi atas namanya. Nah ini ada kaitannya dengan tingkat penghasilan ya. Tingkat penghasilan masyarakat Indonesia itu ada yang sedikit, ada yang menengah, yang cukup atau lebih dari cukup, atau penghasilannya besar atau banyak. Jadi ada kaitannya dengan pekerjaan. Tingkat penghasilan ada kaitannya dengan pekerjaan. Kalau pekerjaannya itu membutuhkan pendidikan yang ekstra, misalnya harus khusus gitu ya, tentu saja juga dia menjadi pekerja profesional dan gajinya lebih dari pekerja yang buruh tadi ya. Jadi misalnya ini tingkat keberhasilan tadi yang penghasilannya bawah itu biasanya pekerjaannya itu pekerja buruh kasar anak-anak ya. Pekerjaannya di Indonesia itu macam-macam. Masyarakat Indonesia itu ada buruh kasar, buruh kelas bawah, ada pedagang, ada petani, ada pengusaha ya, dan ada buruh dan majikan ya. Dan dalam bidang ekonomi ini tidak bisa lepas dari 3 hal, yaitu produksi. Produksi itu yang memproduksi, yang menghasilkan suatu barang, bahan makanan atau makanan jadi atau suatu barang. Lalu ada distribusi ya, distributor atau supplier itu yang mendistribusikan, misalnya dari perusahaan dibawa ke toko-toko, ke pasar-pasar, itu namanya distribusi. Lalu ada konsumen itu adalah yang pemakai, misalnya kalau makanan yang memakan ya dari hasil produksi tadi, kalau barang yang dipakai. Nah itu anak-anak, kegiatan ekonomi di Indonesia itu ada 3, yaitu 1 produksi, 2 distribusi, dan yang ketiga adalah konsumen ya. Kerjaannya tadi juga berbeda
ada Buddha, ada buruh mas bawah, ada tenaga profesional, dan ada tenaga ahli, juga ada pedagang kecil, pedagang menengah, dan juga pedagang besar, bahkan dari eksportir atau importir. Nah, setelah tadi tingkat penghasilan itu ada kaitannya dengan pekerjaan, lalu ada jabatan dalam suatu perusahaan atau dalam publik, itu ada jabatan. Ada yang jabatannya itu rendah, misalnya kalau lulusan SD itu misalnya cuma tukang sapu atau jadi pesulung atau satpam, itu ya anak-anak jabatannya. Lalu yang mempunyai keahlian misalnya menjadi staf ekonomi di perusahaan, staf keuangan, ya ada staf keuangan, ada staf distribusi, lalu ada kepala bagian, juga ada kepala bagian, ada direkturnya, direktur pemasaran, direktur produksi, direktur keuangan, juga ada manajer, top manajer atau direktur utama, ya. Begitu juga dalam jabatan publik. Jabatan publik itu jabatan pemerintahan. Dalam jabatan pemerintahan misalnya itu paling bawah tadi adalah kepala desa atau lurah anak-anak. Dan yang kedua misalnya jabat publik di tingkat daerah tingkat 2, misalnya bupati atau wali kota. Lalu ada pejabat tingkat 1 yaitu gubernur, dan yang paling tinggi ada jabatan presiden, itu adalah jabatan publik. Lalu latar belakang pendidikannya, ya, jadi tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan itu ada kaitannya dengan latar belakang pendidikannya. Dan kalau pendidikannya tadi rendah, tadi pekerjaannya otomatis juga rendah, jabatannya di perusahaan itu gajinya juga rendah. Kalau dia seorang tenaga profesional, tentu saja penghasilannya juga cukup karena mempunyai keahlian. Apa keahlian tadi anak-anak? Misalnya ada yang jadi penjahit profesional, ya, ada tukang bangunan, arsitektur, teknik sipil, ya, lalu ada desainer misalnya seperti itu, lalu ada dokter, ada jaksa, ada hakim, dan lain sebagainya. Jadi latar belakang pendidikannya, misalnya kalau ingin jadi guru ya harus sekolah di keguruan, kalau ingin jadi dokter ya di kedokteran, ya, kalau ingin jaksa di hukum, gitu ya anak-anak. Jadi tingkat penghasilan tadi kaitannya dengan pekerjaan, pekerjaan ada kaitannya dengan jabatan, jabatan ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan. Jadi tadi ya anak-anak, harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Nah sekarang kita sampai yang ketiga, yaitu harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Ya, saya ulangi, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Lalu apa yang dimaksud dengan gender anak-anak? Yang dimaksud dengan gender, ya, gender berarti jenis kelamin. Lalu gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Ya, gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat yang dimilikinya. Kalau zaman dulu ya anak-anak, kalau zaman dulu tugas laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu bertugas di luar rumah mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan tugas perempuan adalah di rumah mengurus rumah tangga, mengurus anak-anaknya, itu ya anak-anak. Tapi sekarang ini kesetaraan gender itu sudah dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah, baik di dalam pendidikan maupun di dalam pekerjaan. Dalam pendidikan misalnya seorang wanita itu tidak harus pendidikannya harus SD, sudah tidak, tapi sekarang wanita juga diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, S1, S2, dan S3 sesuai dengan kemampuan atau kompetensinya anak-anak. Dan tidak hanya pendidikan saja, di bidang mata pencaharian itu juga dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah kepada perempuan-perempuan Indonesia. Dipersilahkan bekerja apa sesuai dengan kompetensi atau kemampuannya. Misalnya ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi karyawan kantor, ya. Kalau di bidang kesehatan tadi misalnya ada perawat, anak-anak yang perawat orang sakit itu. Lalu ada bidan yang membantu perempuan-perempuan melahirkan. Lalu ada dokter, ya, itu ada
ketahanan keamanan. Juga banyak wanita yang menjadi anggota ABRI, ya, mulai dari angkatan udara, misalnya ada BADA, wanita angkatan udara, ada KOA, wanita angkatan laut, KOA, wanita angkatan darat, ya, wanita darat. Jadi semuanya pekerjaan, semua pendidikan, wanita diberi kesetaraan dengan laki-laki, antara pria dan wanita sesuai dengan kompetensi atau kemampuannya. Nah, gitu anak-anak. Tadi keterangan Bu Guru materi yang dipelajari hari ini yaitu bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Yang berikut tadi ya, sub A, makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya ekonomi gender dalam Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Dan yang 3. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Nah, itu tadi paparan